Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Novitasari, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi PBAK yang telah dilakukan pada tanggal 31 Agustus hingga pada tanggal 1 September kemarin. Dan untuk materi yang pertama yaitu materi Layanan Keperpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pemateri Ibu Ari Zuntriana, perpustakawan di Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perlu kita ketahui bahwa untuk layanan fisik perpustakaan UIN Malang saat ini masih belum tersedia karena adanya kebijakan PPKM yang masih diperpanjang untuk level 3 dan 4. Untuk layanan fisik perpustakaan UIN sendiri terdiri dari open spaces untuk memfasilitasi belajar dan diskusi mahasiswa secara kolaboratif maupun untuk studi yang soliter. Dan untuk layanan sirkulasi atau layanan pinjam dan pengembalian buku, layanan peminjaman biasanya dilakukan di lantai 1 dan layanan pengembalian di lantai 3. Dengan syarat pengembalian dan peminjaman buku harus membawa KTM atau kartu tanda mahasiswa. Untuk layanan daring sendiri, database jurnal elektronik berlangganan yaitu ada Sparing Nature, yaitu database yang menyediakan jurnal elektronik, jurnal yang dapat diunduh PDF-nya khusus untuk mahasiswa Fakultas Sains. Dan Emerlite, yaitu jurnal untuk mahasiswa Social Science dan Humaniora, misalnya ekonomi, tarbiyah, dan sebagainya. Ada juga IFLA, yaitu jurnal untuk jurusan perpustakaan dan informasi. Khusus untuk IFLA, jurnal aksesnya dapat dilalui melalui email atau password. Materi yang kedua yaitu materi mengenai Learning UIN Malang. Bahwa penggunaan pembelajaran pada semester depan sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelas dan untuk maba bisa menanyakan melalui grup WA yang telah dibentuk dan dapat menanyakan kepada dosen untuk sistem pembelajarannya nantinya menggunakan sistem pembelajaran seperti apa, menggunakan learning atau sistem LSM apa, menggunakan learning UIN Malang ataukah menggunakan learning yang lain atau menggunakan Google Classroom atau Zoom atau menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Di UIN Malang sendiri sebenarnya bagian e-learning sudah menyediakan e-learning atau LSM yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Dan nanti sebagian besar dosen juga akan menggunakan aplikasi ini. Dan materi yang ketiga yaitu materi mengenai DEMA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. DEMA Universitas merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat universitas. Fungsi Dewan Eksekutif Mahasiswa yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang berkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, memberikan instruksi kepada UKM dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengorganisasi DEMA, UKM, dan HMJ. Tugas SEMA sendiri yaitu mengawasi dan mengontrol DEMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAU, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAU, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Lalu mengesahkan peraturan DEMAU, menjadi mitra kerja DEMAU
dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan. Dan materi selanjutnya yaitu materi mengenai UKM. UKM di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sendiri terdiri dari 15 UKM, yaitu yang pertama adalah UKM Menwa. Menwa merupakan UKM semi militer yang ada di UIN Malang dengan sejarah pembentukan yang diawali dengan pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Widya Kasatrena Dharmasida adalah semboyan resimen. Mahasiswa Indonesia memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Pancadrama Satya merupakan janji resimen mahasiswa. Warna ungu merupakan warna barat yang memiliki makna mulia, berpegang teguh, dan terpelajar. UKM selanjutnya yaitu adalah UKM Pramuka. Untuk UKM Pramuka mungkin kita sudah tidak asing lagi kan? Karena dari sekolah dasar pun kita sudah diajarkan untuk berpramuka. Dan program kerja pramuka yang ada di UIN Malang yaitu adalah Anjang Sana yang terdiri dari Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Yang kedua, Perkemahan Wirakarya. Yang ketiga, Temu Alumni atau Family Gathering. Yang keempat, Musyawarah Pandega. Lalu tugas-tugas dari pramuka yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook and memo, pembuatan KTA atau SIPA, pembuatan seragam racana, dan tabungan wajib. Selanjutnya ada UKM KSR PMI Unit UIN Malang. Sejarah dari KSR PMI ini sendiri yaitu UKM KSR PMI Unit UIN Malang merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini berdiri sejak ketika Zainal Abidin dan Mustafa yang menduduki jabatan sebagai Senat Mahasiswa atau SEMA diminta mengisi materi tentang P3K pada anggota baru Pramuka FTIIN Sunda Ampel Malang pada bulan November 1990. Kemudian pada September 1991, kemudian pelopor ini mengajukan pendirian KSR PMI untuk perguruan tinggi pada kampus dan kepada PMI cabang Kota Malang karena KSR PMI berada di bawah naungan PMI. Lalu KSR PMI memiliki moto yaitu Khairu Annas Afahum Linnas, yang berarti sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Pengurusan inti terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, dan bendahara. Program kerja pengurusan inti yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustata XX1X, Dies Natali. Lalu ada UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. PSM Gema Gita Buana diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang pada tahun 2015 dengan kurang lebih 6 tahun umurnya yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara. PSM Gema Gita Buana dengan berbagai kegiatan yang berupaya untuk terus mengembangkan bakat minat para anggota di bidang paduan suara juga kepiawaian berorganisasi. Lalu ada UKM Seni Religius, yaitu adalah UKM kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami.
Tujuan UKM Seni Religius yaitu membentuk generasi seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa kepemimpinan yang agamis, kritis dan dinamis, kreatif dan inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Lalu divisi-divisi dari seni religius yaitu adalah gambus, salawat, nasyid, qasidah, MC, qiraah, dan kaligrafi. Lalu ada unit kegiatan drama komedi, unit kegiatan mapala, unit kegiatan unior, di mana unior ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Lalu ada Kopma, yaitu Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, yang memiliki visi menjadikan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi dengan misi meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship, mengembangkan sumber anggota melalui pengkaderan pendidikan dan pelatihan. Lalu ada unit kegiatan taekwondo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dahulu merupakan ranting taekwondo Universitas Brawijaya. Berdirinya Taekwondo Universitas Islam Negeri Malang pada saat itu atas dasar inisiatif seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Thohir. Kemudian dia mengusulkan untuk membuka ranting di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 11 April 1994 dan kemudian disetujui oleh Ketua dan Pembina Taekwondo Universitas Brawijaya. Setelah menunggu proses 6 bulan lamanya, proses tersebut akhirnya diterima dan disahkan dengan berdirinya Silat Hizbullah atau yang sekarang disebut dengan Pagar Nusa pada tanggal 21 September 1995. Materi yang terakhir yaitu materi yang mengenai moderasi beragama dari Bapak Basri Zain. Ragam atribusi terhadap Islam. Terdapat dua arus besar, yaitu Sunni Islam dan Syi'i Islam. Pelabelan sosiologi, yaitu Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modern, tradisional, fundamental, ekstrim, dan teroris. Dan label yang paling kekinian yaitu moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi yaitu secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah, berkaidah. Secara terminologi pemahaman atau praktek keagamaan toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio dan logika, teks serta konteks. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.